Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia rahmat, keberkahan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan serta keistiqomahan dalam menyembahnya, keistiqomahan dalam berbuat kebaikan. Sholawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, anak cucu dan keturunannya, pada para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat sebelum kita membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita bersahabat, bersaudara. Undang sahabat-sahabat kita datang ke live ini atau sebar keluaskan video ini. Mari kita sholawat. Dengan sholawat ini semoga apa cita-cita kita Allah berikan ke kabul, makbul, ijabah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa goli, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sahabatku, dalam perjuangan hidup di dunia ini, kita ingin punya saudara yang baik, sahabat yang baik, teman yang baik. Tapi dalam kenyataannya, kadang-kadang Allah pertemukan kita dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara yang berubah karakternya, yang berubah sifatnya. Ada 3 hal sahabatku, 3 hal sikap, sifat yang bisa merusak pertemanan, persahabatan, persaudaraan, pekerjaan, perbisnisan. 3 hal ini akan merusak sahabat. Dan semoga kita bisa menjauhi dari diri kita. Karena kita tidak ingin punya teman, sahabat, saudara yang punya 3 hal ini. Maka kita berusaha berikhtiar supaya kita tidak memiliki 3 hal ini juga. Yang pertama, kita pasti tidak suka. Pasti kita tidak suka kepada teman, sahabat, saudara yang mementingkan dirinya sendiri, yang egois, tidak peduli, tidak punya tenggang rasa, tidak punya rasa, tidak meraba hati kita. Pasti kita tidak suka dengan teman, saudara, sahabat yang seperti itu. Kita inginnya ketika ada kesulitan, kita dikasih saran, kasih masukan, didekati, kemudian diberikan solusi, jalan keluar dan gambaran dipetakan oleh beliau. Pasti kita merasakan adanya teman, saudara, sahabat yang dahsyat luar biasa. Dan kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak egois dalam hubungan persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan. Tidak hanya mementingkan pribadi kita. Jangan pernah mementingkan kepentingan pribadi, karena hal itu akan merusak persahabatan, pertemanan, persaudaraan sahabatku. Yang pertama tadi, hindarkan satu hal ini, yaitu sifat egois ataupun tidak tenggang rasa, tidak meraba perasaan orang lain, asal bicara. Sikap kita tidak dijaga. Nah, kita belajar terus, berlatih terus menjaga supaya orang lain tidak ada yang tersakiti, terzalimi oleh kita. Hal yang kedua yang wajib kita jauhi, karena ini akan merusak pertemanan, persaudaraan, persahabatan, pekerjaan, perbisnisan, yaitu tidak amanah, sahabat. Tidak amanah, dan itu adalah salah satu dari 3 ciri orang yang munafik, yakni ketika diberikan kepercayaan, menyelewengkan kepercayaan itu. Tidak amanah. Apakah sahabat-sahabat senang punya saudara, teman, sahabat, teman bisnis yang tidak amanah? Dipercaya tapi menyelewengkan kepercayaan itu? Tentu tidak suka. Dan itu akan menghancurkan persahabatan, pertemanan, persaudaraan tersebut.
Sekali kita didustai, sekali kita dihianati, maka masih bisa memaafkan. Tapi kalau udah 2, 3, 4 kali, sudah tidak ada lagi pintu untuk memaafkan. Biasanya seperti itu. Ini adalah untuk diri kita, supaya kita ketika diberikan amanah kepercayaan oleh siapapun, kita berusaha untuk menjaga amanah itu. Kepercayaan itu yang paling mahal harganya, sahabat. Andai kata kita, sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun harta kita, tapi kalau sudah tidak dipercaya oleh orang lain, maka mau dibeli berapapun kepercayaan itu, supaya kembali lagi kita dipercaya, tidak akan mungkin orang mempercayai kita lagi. Maka dari itu, ketika kita mau usaha, mau bisnis, jangan mengatakan tidak punya modal. Karena modal yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling berharga adalah kepercayaan, amanah. Kita senang memiliki teman kerja yang amanah, maka jadilah diri kita orang yang amanah. Kita senang memiliki teman bisnis yang jujur, maka kita jadikan diri kita sebagai orang yang jujur. Yang ketiga, hal yang ketiga yang dapat menghancurkan persahabatan, pertemanan, persaudaraan ini adalah ketika kita meminjam, mengambil hak orang lain, minjam uang, minjam barang, minjam ini itu, kemudian lupa, tidak dikembalikan, lalai. Maka berapa banyak orang yang akibat dari pinjam meminjam uang, akhirnya musuh-musuhan, saudara dengan saudara saling musuh akibat pinjam uang yang gak seberapa, ditagihnya susah, gak ditagih butuh, ya. Masya Allah. Teman dengan teman, berapa banyak teman jadi berantakan gara-gara pinjam uang yang tidak amanah. Saudara dengan saudara, teman bisnis dengan teman bisnis, tetangga dengan tetangga, berapa banyak yang hancur lebur, saling bermusuhan, bahkan tidak sedikit yang saling bunuh-membunuh, saling fitnah-memfitnah. Dan yang paling luar biasa, yang paling menghancurkan dalam hubungan berteman, bersahabat, bersaudara, berbisnis adalah ketika ada kebiasaan dari diri kita namimah. Namimah itu mengadu domba orang lain. Ketemu ke si A, ngojor manas-manasin si A supaya benci ke si B. Datang ke si B, manas-manasin, ngompor-ngomporin supaya si B benci ke si A. Itu namanya mengadu domba. Dan orang namimah itu dosanya sangat besar, sahabatku. Tadinya orang baik-baik, gara-gara kita mengadu dombanya, berbuat namimah, orang itu bisa saling mencaci maki, bisa saling benci membenci, sahabat. Padahal si A dan si B itu tidak ada masalah, tetapi kita membikin orang itu jadi benci sama si B, si B jadi benci sama si A. Allahu Akbar. Akhirnya si A ketemu si B, tidak ada senyumnya. Si B ketemu si A, saling gondok, padahal tidak ada masalah. Allahu Akbar. Maka kenapa kita dilarang, dan dosa besar ketika kita mengadu domba orang supaya benci si A sama si B benci sama si A. Allahu Akbar. Itu dosanya sangat besar, karena ada si A bisa membunuh si B gara-gara perbuatan namimah kita. Si B membunuh si A gara-gara namimah, perbuatan mengadu domba kita. Dari kita mengadu domba mereka, maka mereka saling bunuh-membunuh. Betapa besar, sahabatku, dosa yang akan kita pikul di dunia dan di akhirat kelak, sahabatku yang dimuliakan Allah. Maka berhentilah dari 3 hal ini. Mari kita belajar. Siapa tahu kita sedang lupa daratan, sedang banyak uang, sedang banyak harta, sedang bisnisnya sedang bagus, usahanya sedang maju, sedang dipuja-puja orang. Biasanya suka lupa terhadap pijakan
kaki kita kepada bumi ini. Kita lupa hanya melihat yang di atas, hanya melihat langit, hanya melihat awan yang indah, biru, kemudian awan seputih kapas, langitnya biru, Masya Allah. Sehingga kita lupa bahwa kaki kita masih berpijak di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling luar biasa buruknya adalah orang yang tidak tahu diri bahwa ada orang-orang tertentu, begitu banyak orang yang berbuat jasa baik kepada kita. Orang yang terburuk adalah orang yang melupakan jasa baik orang lain kepada kita. Berapa banyak orang yang berbuat baik kepada kita, hingga detik ini kita, sahabat-sahabat, ada di titik ini, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, yang sudah punya gaji, yang punya jabatan, yang punya pangkat, berapa ratus atau ribu orang yang terlibat, kita bisa ada di tempat usia yang sekarang ini, sahabat. Maka dari itu, seburuk-buruknya orang-orang yang tidak punya balas jasa kepada orang, lupa kepada jasa orang lain, tetapi seringkali mengingat-ingat jasa kita sendiri. Maka 3 hal ini mudah-mudahan kita bisa menjauhkan daripada diri kita. Jangan melihat ke atas terus, sahabat. Coba lihat ke bawah, orang dari mana kita dulu asalnya. Kemudian dulu kita sedang sengsara, dulu kita sedang gak punya apa-apa, ngontrak terus, sekarang punya rumah. Kemudian dulu punya motor juga tidak, mobil juga tidak, sekarang mungkin Allah berikan motor dan mobil. Itu supaya kita lihat ke bawah, bersyukur kepada Allah. Siapa yang menjadi wasilah kita bisa ada di tempat seperti ini. Masya Allah, begitu banyak orang-orang yang punya jasa kepada diri kita. Yang terutama baginda Rasulullah, yang kedua bapak ibu kita, dan saudara-saudara kita yang punya jasa kepada diri kita. Para guru kita, para dosen kita, Masya Allah, guru ngaji kita, beliau adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Begitupun teman-teman kita yang sering kita lupakan. Sesudah kita naik di atas daun, Masya Allah, naik daun, kemudian lupa kepada teman lama kita, lupa kepada saudara kita yang dahulu bersama-sama, Masya Allah, luar biasa. Nah, oleh sebab itu mari kita mengingat-ingat semua yang pernah kita alami waktu dulu. Ya Allah, ternyata dulu pernah sengsara. Ada yang mengasih informasi, ada yang mengajak, ada yang mendampingi, Masya Allah. Nah, itu membuat hati kita tenang. Karena ada 3 hal yang ciri dari kesombongan, dan kesombongan itu akan menghancurkan kita. Pasti akan menghancurkan kita. Jangankan kita yang masih di dunia ingin ke surga, tidak akan mungkin, sahabat. Kata Rasulullah, tidak akan mungkin masuk surga yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji jaroh. Masya Allah. Kenapa? Iblis itu tadinya soleh banget. Iblis itu ilmunya tinggi. Iblis itu penghuni surga tadinya. Gara-gara ada kesombongan, tidak mau disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga iblis dikutuk, kemudian dihinakan hingga hari kiamat. Tidak ada sedikit pun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang masih di dunia sombong, kita yang masih di alam dunia ini sombong, mau ke surga tidak akan mungkin, sahabat. Yang di surga aja dipecat, diusir dari surga. Masa kita dari luar surga mau ke surga punya kesombongan, mau masuk surga? Tidak mungkin, kata Allah dan Rasulnya menyampaikan itu. Maka dari itu mari kita sama-sama. Ciri orang yang sombong, yang pertama, tidak mengakui kebenaran. Kalau yang ngomongnya orang yang menurut dia jelek, menurut dia pendidikannya lebih rendah, tidak mau dengar. Ada saran, ada tausiah, ada masukan, ada kritikan, tidak mau dengar. Kenapa? Karena menurut dia orang-orang yang mengkritik itu, orang-orang yang memberikan nasihat itu, alah, itu gak ada pendidikannya, lebih hebatan saya dibandingkan dia. Tahu apa dia? Ngasih tahu ke saya, ngasih nasihat ke saya, ngasih tausiah ke saya, ngasih saran ke saya. Tahu apa dia ini?
Wah, itu salah satu tanda kesombongan dalam hati kita. Tanda kesombongan yang kedua, ketika kita membanggakan diri kita sendiri yang merasa paling hebat, paling benar, paling banyak jasanya, paling luar biasa. Dan yang ketiga, meremehkan orang lain. Ciri yang ketiga dari kesombongan adalah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap kecil orang lain, menganggap negatif aja ke orang lain, sehingga dikatakan kesombongan ada dalam hati kita. Dan siapa yang memakai kesombongan sama saja memakai pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat, ada yang sombong karena wajahnya cantik, karena wajahnya ganteng. Ada yang sombong karena punya harta yang lebih banyak. Ada yang sombong karena punya badan yang langsing. Ada yang sombong karena punya pakaiannya yang bagus. Ada yang sombong karena punya rumah yang megah, yang mewah, istana yang luar biasa. Kemudian ada yang sombong karena punya kendaraan yang bagus, yang mewah. Padahal sahabat, kemuliaan seseorang ketika tiada semuanya. Rumahnya Allah hancurkan, kemudian mobilnya Allah hancurkan dengan tsunami, semuanya bajunya Allah habiskan, tinggal seorang diri kita. Apakah kita masih dihormati orang atau tidak? Apakah kita masih punya harga diri atau tidak? Itulah tanda-tanda kita. Apakah kemuliaan akhlak yang kita utamakan, ataukah kita cuma nebeng? Ingin dihargai, dihormati orang, cuma nebeng di mobil BMW kita, di mobil Mercy kita, di mobil Alphard kita. Begitu Alphardnya hilang, begitu BMW-nya hilang, begitu Mercy-nya hilang, Lamborghini-nya hilang, orang sudah tidak lagi yang menghargai kita. Kenapa? Kemuliaannya bukan terdapat di dalam akhlak kita, di dalam hati kita, tetapi kita menganggap kemuliaan itu ada di dalam topeng kita. Begitu rumahnya bagus, kita dihormati orang. Rumah kita bagus, kita dihormati, dihargai orang. Begitu kita jadi ngontrak lagi, kita gak punya rumah lagi, orang tidak menghargai lagi. Berarti apa? Berarti kita bersembunyi kemuliaannya di belakang topeng rumah tersebut. Allahu Akbar. Mari kita sama-sama, yang kita harus bangun adalah bukan rumahnya yang megah, tapi hatinya yang dibangun lebih indah. Bukan mobilnya yang lebih mewah dan banyak, yang kita berbanyak, tapi amal soleh kita yang kita perbanyak. Ya, bukan baju kita yang dibeli yang mahal-mahal, tetapi akhlak kita yang diperbaiki, aura wajah kita yang diindahkan, diperindah. Maka ketika bajunya tiada, mobilnya tiada, tabungannya tiada, rumahnya tiada, tetap kita masih punya harga diri. Karena kita mengutamakan adalah apa? Mengutamakan kemuliaan hati, membersihkan hati selalu, berusaha untuk rendah hati, untuk tawadu, sahabatku. Maka orang-orang yang mulia zaman dulu itu ketika punya kuda dihormati, kudanya mati tetap dia dihormati, Masya Allah. Ulama-ulama zaman dulu pakai BMW ya dihormati, BMW-nya hilang ya tetap dihormati. Karena yang dihormatinya bukan BMW-nya, bukan kudanya, tapi dihormatinya karena kemuliaan akhlaknya dan kemuliaan ilmunya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mengutamakan jiwa kita. Bukan tidak boleh kita beli mobil mewah, rumah megah, silahkan. Kemudian dandan yang bagus, yang cantik, yang ganteng, ininya bajunya yang mewah, silahkan kalau punya uang mah. Tetapi jangan lupa, semua itu bakal Allah hancurkan, semuanya akan Allah fanakan. Tetapi yang paling lebih diutamakan adalah
kemuliaan akhlak kita, kemudian kebersihan hati kita. Karena kita masuk ke alam kubur tidak membawa mobil, Allah tidak marah. Kita masuk ke alam kubur tidak bawa rumah, Allah tidak marah. Kemudian kita masuk ke alam kubur kita gak punya jabatan, gak punya uang, Allah pun tidak marah. Tapi kalau kita masuk ke alam kubur kelak tidak membawa iman, itu Allah murka. Kita pun sengsara, celaka, dan selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mari kita sama-sama memperbaiki diri, saling mengingatkan. Karena kita ini adalah orang yang hamba yang sangat lemah, yang sering lupa, banyak dosa, sering lalai. Itulah kita. Makanya watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.